20.000, manicure, pedicure udah pakai kutek. Kita sekarang udah setengah jalan nih. Saya udah nggak ada di Indonesia. Tapi kita, dari kacamata saya tahu dong, kita bakal ke satu negara tropis, penuh dengan sinar matahari, tapi juga penuh dengan adventure. Kira-kira saya mau kemana ya? Lanjut yuk. Ya, saya sudah berada di Singapura. Tujuan saya sebuah negeri berjarak sekitar 2 jam perjalanan udara. Negeri yang menawarkan wisata petualangan. Ya, saya telah tiba di Bandara Internasional Changi, Singapura untuk melanjutkan terbang ke negeri tujuan saya. Saya berharap penerbangan lancar karena saat ini sedang musim hujan. Setelah sekitar 2 jam di udara, pesawat mulai mendarat. Dari atas terlihat negeri yang saya kunjungi adalah negeri agraris yang punya cerita panjang dan mengundang perhatian dunia. Namun nampaknya kedatangan saya akan disambut hujan. Kan saya bilang emang kita akan ke negara tropis. Lihat deh, awannya udah menggantung mendung karena emang sekarang udah masuk musim hujan. Ya, benar saja, hujan pun turun begitu saya keluar dari bandara. Tapi saya tetap harus melanjutkan perjalanan menjelajah negeri berjuluk Kingdom of Wonder ini. Menyusuri kotanya hampir mirip seperti kota-kota kecil di Indonesia, tidak seramai dan sepadat Jakarta. Meski hujan deras mengguyur, namun kota ini tetap bergeliat. Meski negeri ini pernah menyimpan cerita kelam. Tak sabar menjelajah negeri penuh cerita ini. Nggak afdol kalau kita menikmati satu negeri nggak dengan cara lokalnya. Nah, karena itu saya pakai kendaraan tradisional di sini, tuk-tuk. Ya, negeri di Indochina sangat identik dengan tuk-tuk. Tujuan saya di pusat aktivitas warga seperti alun-alunnya warga kota yang terletak di tepi sungai. Dan ini adalah sungai utama di kota ini, Delta Mekong. Welcome to Phnom Penh, Cambodia. Delta Mekong di Phnom Penh, ibu kota Kamboja ini menjadi salah satu tempat berkumpulnya warga dan turis. Tak heran di seberang Mekong banyak berdiri hotel, restoran, dan kafe. Dan tak lupa penjual jajanan kaki lima. Saya mau coba gimana rasanya jualan ini ditaruh di kepala, oh my god. Okay. You fooled me twice with your eyes, and I say, Sarah smiles like Sarah doesn't care. She lives in a world so unknown. Hari baru, saatnya menyibak keajaiban baru, Kingdom of Wonder. Good morning, selamat pagi. Ya, alhamdulillah nih, sekarang cuacanya cerah banget. Kita bisa lihat langit birunya Phnom Penh. Dan sekarang saya bakal bawa Anda ke Royal Palace, tempat tinggalnya Raja. Kita lihat. Ya, karena belum ke Phnom Penh, Kamboja, kalau belum mengunjungi Royal Palace atau Istana Rajanya Kamboja. Seperti turis-turis ini. Oh, Malaysia. So beautiful. Thank you. So this is your Malaysia. Yes.
Every month I go to Malaysia. Every month you go to Malaysia. So you are from Malaysia? No, from Indonesia. Indonesia. But Okay, I will try. next week I go for MotoGP also. Oh. Enjoy your stay. Yes, of course. This is second day. Second day. Second day. Namun sebelum masuk ke kompleks Istana Raja, saya tertarik dengan sekumpulan burung merpati di halaman luar istana. Ini bagian depannya komplek Royal Palace tadi. Bagian depan yang bisa diakses warga dan kita bisa kasih makan burung. Yuk. Bisa dibilang inilah alun-alunnya Kamboja. Ruang terbuka untuk warga Kamboja berkumpul bersama keluarga. Selain menarik perhatian warga, juga turis seperti saya. Dan kini saatnya menjelajah kediaman Raja Kamboja. Gak boleh pakai celana pendek, tangan buntung, bawa senjata nggak boleh, bawa peliharaan nggak boleh, bawa backpack nggak boleh. Emang rata-rata emang kalau kerajaan-kerajaan sama mau di Thailand, Vietnam biasanya mereka nggak rekomen pakai celana pendek atau baju-baju terbuka. Meski banyak aturan, Royal Palace merupakan tempat di Phnom Penh yang paling banyak dikunjungi wisatawan dunia karena keunikan dan syarat cerita. Nah ini gambar rajanya. Memang bentuk negara Kamboja ini adalah monarki konstitusi. Dia punya kerajaan, ada raja, tapi rajanya tidak punya kekuasaan apapun, tetap konstitusi hukum yang berlaku. Jadi raja tuh hanya seperti ayah yang mengawasi anak-anaknya. Gitu. Ya, meski raja kini hanya simbol semata, namun warga masih menaruh hormat. Karena kawasan ini adalah saksi kebesaran dan kejayaan Khmer yang pernah menguasai hampir seluruh daratan Indochina. Beberapa wilayah Thailand dan Vietnam kini dulu berada di bawah kekuasaan Khmer, bahkan hingga ke Burma. Tak heran kebesaran Khmer dan kisah keturunan Raja Khmer yang disebut dengan Norodom mengundang perhatian turis dunia. Nah, kalau patung ini adalah Norodom pertama. Cikal bakalnya Norodom yang selanjutnya, yaitu yang pertama kali menemukan Kamboja. Patung ini dikasih oleh sahabatnya waktu itu dari Perancis. Nah, kalau raja yang sekarang itu si Norodom Sihamoni ini ada satu fakta unik nih, bahwa dia dulunya sebelum menjadi raja adalah seorang ballet dancer, penari balet. Dia dulu belajar balet di Prancis dan belajar di Cekoslovakia, Czech Republic itu selama 30 years, 30 tahun. Baru kemudian dia kembali ke negaranya dan jadi raja. Norodom Sihamoni. Selain bisa menikmati suasana tenang dan nyaman di dalam istana, pengunjung tak akan melewatkan salah satu bangunan penting. Saya akan membuktikan kenapa pagoda ini dinamai Silver Pagoda. Tapi sayang, saya tidak bisa membagi keindahannya untuk Anda. Sayangnya di dalam kita nggak bisa ambil gambar. Jadi tadi saya udah masuk. Wow, itu di dalam ada satu patung Buddha di atas sebuah singgasana. Yang singgasananya itu terbuat dari emas murni dan diamond. Kemudian patung Budanya sendiri terbuat dari batu giok. Cuman yang asli sebenarnya waktu itu udah dicuri oleh Thailand. Dan yang tadi di dalam itu replikanya. Terus yang bikin pagoda ini juga begitu istimewa, makanya namanya Silver Pagoda atau pagoda perak, karena memang lantainya terbuat dari perak dan menghabiskan hampir 6 ton perak untuk bikin pagoda ini. Begitu istimewa karena pagoda ini emang tempat raja berdoa dan satu-satunya pagoda yang nggak ada monks atau biksu.
take myself off safety, trying to make my friends turn their backs on the team we built. Meski siang terasa terik, tak akan pernah bosan menjelajah istana yang dibangun tahun 1866 lalu ini. Sayangnya, tak semua bangunan di istana seluas 16 hektar ini dibuka untuk umum. Namun melihatnya dari jauh sudah cukup membuat saya kagum. Selalu ya, saya amazed banget sama karya-karya tangan manusia zaman dulu. Dimana belum ada mesin apa-apa, tapi lihat dong ukirannya. Selain keindahan ukiran dan arsitekturnya, juga karena cerita dan kisahnya. Ya, di balik ketenangan dan kenyamanannya tersimpan cerita kelam. Raja pernah menjadi tahanan di istananya sendiri, yaitu saat Kamboja berada di bawah Pol Pot tahun 75-an lalu. Istana menjadi satu-satunya tempat di Phnom Penh yang dihuni oleh raja dan keluarganya. Seluruh Phnom Penh kala itu sepi tak berpenghuni bak kota mati. Tak heran perjalanan saya di istana menuntun langkah saya ke sebuah bangunan bekas sekolah yang masih ada di pusat kota Phnom Penh. Ternyata sekolah di Phnom Penh ini mencatat satu sejarah kelam yang pernah dialami Phnom Penh, di mana semua sekolah di Phnom Penh saat itu dijadikan penjara. Kompleks bekas sekolah di Phnom Penh ini selalu menguras air mata dan simpati turis dari seluruh dunia. Ya, inilah saksi kisah kelam warga Kamboja. Bekas sekolah yang dijadikan rumah tahanan dan tempat penyiksaan kaum intelektual dan orang kayanya Kamboja oleh orang Kamboja sendiri, Pol Pot. Setidaknya 2 juta warga Kamboja dibantai, salah satunya di tempat ini. Hanya dalam kurun waktu 4 tahun dari tahun 76 hingga 79, namun Pol Pot yang menjadi Perdana Menteri kala itu telah menorehkan luka yang sangat dalam pada warga Kamboja. That why during the Pol Pot people no right even talking. Sleep is sleep, cannot talk. If you talk, that means you have planning to do a politics. Your family step by step is gone. Saya kehabisan kata-kata dan tak akan pernah berhenti berpikir tentang tragedi kemanusiaan terbesar yang pernah terjadi di tanah ini. Namun melihat Kamboja kini, saya boleh tersenyum. Saya merasakan tak ada lagi kecemasan. Warganya bahkan sangat bersemangat menata hidup dan masa depan. Para perempuannya pun kini rajin bersolek. Jadi, jangan heran kita bisa menjumpai tempat untuk mani-pedi di pinggir jalan. Kalau di Indonesia, manicure, pedicure untuk menengah ke atas, di mall atau di salon. Ini pinggir jalan aja gitu, duduk langsung dikerjain. Dan buat tangan sama kaki, mani, pedi, itu cuman 7.000 rial, which means nggak nyampe $2, nggak nyampe 20.000. Man, oh my god, nggak nyampe 20.000, manicure, pedicure udah pakai kutek. Kamboja juga bisa jadi pilihan untuk berwisata belanja. Dijamin tak kalah dengan Bangkok, Thailand. Salah satunya di pasar ini nih. Ini
ini adalah salah satu market yang terkenal di sini, Russian Market. Nggak ada yang pernah tahu kenapa dinamain Russian Market. Tapi di sini banyak sekali baju-baju yang produksi Kambodia yang akan dijual di luar karena pabriknya memang punya foreigner. Dan harganya miring sekali. Kita putih. Nih baju-baju anak kecil gini. Tadi pertama kalau kita tanya berapa harganya dia kasih $3 satu. Tapi kalau misalnya kita beli banyak, beli 4 itu dia kasih $40. Jadi diskon $2,5. Jadi $2,5. Dan emang merek-mereknya memang merek-merek luar sih. Tapi made in-nya made in Cambodia dan they really in a good condition. Mau cari segala keperluan dengan harga miring, semuanya ada. Sepatu-sepatu gunung kayak gini ada juga. Dipilih. And setelah tawar-menawar dari $7 dia kasih $5. Ya, mirip lah dengan harga di Mangga 2. Hujan lagi karena emang di musim ini hampir setiap sore Phnom Penh hujan. Nah, kalau yang tadi belum puas di Russian Market bisa ke Central Market yang di belakang saya ini. Gaya bangunannya Art Deco karena emang yang bangun dulu Perancis di tahun 1937. Dan di zamannya pasar ini adalah pasar terbesar di Asia. Sayangnya saya nggak bisa bawa Anda keliling-keliling, waktunya udah habis. Kita ketemu lagi Traveleza mengupas sisi lain sebuah negeri. Bye!